Sebagian kita sedang mengharamkan bioskop, sedangkan Saudi sedang bergerak untuk membangun bioskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda ngobrol kali ini saya mengundang satu kawan lagi, masih dalam lingkup stand up komedian, komika yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, Ari Kriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol tentang keagamaan, keislaman, apa saja lah yang bisa menjadi inspirasi buat pendengar, buat penonton. Karena kita percaya bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya tersebar di Al-Quran, tapi juga tersebar di muka bumi, termasuk di makhluk-makhluknya. Sehingga saya percaya bahwa setiap orang itu punya pelajaran, punya inspirasi, punya hikmah yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran bersama bagi kita, atau minimal untuk dijadikan pertimbangan alternatif bagi kita untuk meraih nilai-nilai bagi diri kita. Nah, hari ini Ramadan, dan sebelum Ramadan di akhir Sya'ban kita cukup dihebohkan sama bioskop. Ada tersebarnya meme bahwa haram menonton di bioskop. Haram menonton film di bioskop. Salah satunya karena tidak ada tabirnya, sehingga perempuan dan laki-laki saling bisa menatang, bisa berinteraksi. Nah, Ari Kriting kan juga insan film. Jadi aku mau mengawali dari sana dulu ya, dari bagaimana tanggapannya, perasaannya. Saya itu gini Habib, ketika banyak yang mengharapkan pacaran, saya santai-santai aja ya. Kita berdua santai-santai aja ya, karena ya udahlah ya. Itu aturan yang cukup menguntungkan kita. Sehingga teman-teman kita yang punya pacar kita bisa bully ya kan. Kita bisa bully. Kamu itu nggak boleh kayak begitu. Kita tidak merasa menjadi objek dari fatwa itu. Fatwa pacaran haram. Karenanya kita merasa tidak perlu bicara. Ya udah, menguntungkan ya, itu menguntungkan untuk kita. Indonesia tanpa pacaran. Indonesia tanpa pacaran mantap. Ya. Menguntungkan untuk kita berdua, karena kita juga tidak peduli ya. Bagus lah. Supaya jangan terlalu angkuh, teman-teman kita yang pacaran itu jangan terlalu sombong di mata kita ya, membuli kita tiap malam minggu. Dan supaya juga polarisasinya tidak ketat. Ternyata Ari Kriting yang seharusnya menolak Indonesia tanpa pacaran, benar Ima, Indonesia tanpa pacaran. Tidak usah pacaran ya semuanya ya. Semua tidak usah berkasih sayang, tidak usah bermusuhan aja. kok malah begitu ya? Enggak gitu. Tapi ketika Indonesia tanpa pacaran kemudian banyak mengeluarkan fatwa, kita santai. Tapi ketika fatwa itu berkaitan dengan hajat hidup kita, bioskop mulai terusik. Wah, gimana nih kalau bioskop haram? Pekerjaan saya suatu saat bisa hilang ini. Kita tidak bisa main film ya. Karena ternyata diharamkan bioskop itu. Ya saya sih sedikit terusik saja. Maksudnya masa sih sampai harus mengharamkan bioskop itu? Karena kan menurut saya sih saya tidak tahu, saya juga kan ini tidak paham sebenarnya dasarnya mereka mengharamkan itu. Karena kalau misalnya dasarnya cuma itu, ya naik pesawat juga gabung juga gitu. Apa kita harus haram naik pesawat? Dan juga di kelas juga belajar, di kampus juga tidak ada sekatnya gitu ya. Ada sih kalau di pesawat sekatnya itu yang bisnis sama ekonomi. Jadi harusnya itu yang haram tuh naik bisnis itu ya. Karena ada sekatnya itu. Tuh sekat-sekat masyarakat. Hey, kaum kapitalis, tolong sekatnya itu antara yang laki-laki dan perempuan dong. Jangan sama yang berharta dan tidak terlalu berharta. Iya. Itu memang mungkin sekat itu untuk menutupi keirian ya. Kalau kan biasanya kalau di pesawat itu kan di sekatnya pakai gorden juga kan. Iya, pakai. Yang bisnis di depan, yang ekonomi juga. Mungkin tujuan sekat itu memang saya tidak tahu sih. Mungkin salah satunya untuk
menahan hawa nafsu. Jadi yang bisnis tidak punya nafsu untuk merendahkan, yang ekonomi tidak punya dengki kayak astagfirullah yang bisnis ya kan. Tapi kalau itu kan kalau di pesawat juga kan sebenarnya kita campur kan Bib kan. Iya. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Dan tujuan kita kan memang hanya untuk memanfaatkan transportasi itu. Iya. Tidak ada orang yang tujuan naik pesawat untuk maksiat. Saya rasa ya. Mungkin prinsip yang sama bisa kita, saya tidak tahu apa benar apa tidak ya. Mungkin prinsip yang sama juga sebenarnya harusnya kita gunakan ketika menyikapi kehadiran bioskop, bahwa orang beli tiket, beli karcis itu untuk masuk menyaksikan hiburan saja gitu, dan tidak ada tujuan utama untuk bermaksiat mungkin. Karena maksud saya sih tidak identik gitu. Apakah bioskop identik sebagai tempat maksiat? Saya rasa tidak juga gitu. Kalau oknum yang menggunakan bioskop untuk tempat bermaksiat mungkin ada, tapi kan kalau kita mau mengikuti keinginan oknum, repot kita. Oknum itu bisa melakukan maksiat dimanapun. Masa setiap ada oknum melakukan maksiat kita mau nutup tempat itu, mengharamkan? Di kantor camat juga pasti ada oknum yang pernah bermusuh-musuh mungkin. Di sekolah apa kita harus menutup juga? Ketika ada oknum yang bermaksud harusnya tidak menjadi, kalau menurut saya sih. Tapi sebenarnya itu dalam Islam sendiri bagaimana sih? Pertama 2 poin itu ngena banget menurut gue. Yang pertama bahwa kita nggak mau menciptakan hukum hanya karena kelakuan oknum. Orang ke bioskop itu kan untuk minimal mencari hiburan, dan itu sah-sah saja orang mencari kebahagiaan. Atau yang lebih penting mungkin ada yang mau mencari inspirasi, mencari pelajaran dari film, karena film juga media untuk itu. Jadi justru itu berpahala gitu, bagus. Sebagaimana juga di kelas gitu, di kampus, orang masuk kampus untuk mendapat ilmu, sehingga justru yang aneh kalau orang masuk kampus atau masuk gedung bioskop niatnya udah gak benar, udah bermaksiat. Justru hukum harusnya menyasar itu. Karena pada dasarnya kan bioskop, kampus atau apapun itu bebas nilai. Betul. Tidak ada haram, tidak ada halalnya. Tergantung bagaimana kita kemudian menggunakan itu. Bagi oknum-oknum itu maka dia menjadi haram, tapi bagi kita dia menjadi berpahala. Makanya gue bikin video singkat waktu itu. Bioskop, nonton film bioskop halal atau haram? Karena saya bisa halal, bisa haram. Terus yang haram gimana? yang haram itu. Yang haram adalah yang nonton, oknum-oknum itu yang nonton untuk membajak. Itu menjadi haram untuk mereka ya. Nah, menurut gua salah satu kelemahan kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi muslim yang gemar pada isu-isu ini itu adalah cenderung kepada hal-hal yang pretelan aja, hal-hal yang luaran saja, di permukaan. Hal-hal yang substansi justru sering lewat dari perhatian mereka. Kita masuk ke dalam konteks bioskop misalnya. Ada satu film, judul film itu adalah Real Blacks Arabs, film dokumenter karya Dr. Jack Shahid. Jadi dia itu menggambarkan bagaimana Hollywood melakukan propaganda dalam banyak film-filmnya untuk menyudutkan masyarakat Arab yang di dalamnya ada irisannya dengan Islam. Jadi bagaimana film-film itu memang dibuat untuk propaganda, mendiskreditkan orang Arab, dan yang di dalamnya juga ada irisannya yang berarti juga mendiskreditkan Islam. Nah itu yang substansi kan. Kenapa kemudian orang-orang ini tidak justru membuat film dengan semangat yang sebaliknya untuk melawan propaganda itu? Tidak mendorong orang untuk membuat film atau menjadikan bioskop sebagai ruang atau media dakwah. Kenapa justru malah menghukumi bioskopnya jadi haram? Seharusnya dia justru menjadikan ini arena pertarungan nilai. Berarti keresahan itu cenderung sama Habib di antara kita. Iya. Kalau ternyata Habib melihat bahwa Arab itu sering kali disudutkan dalam di film-film, penampilan di layar lebar. Indonesia Timur juga saya juga merasa sering kali disudutkan. Kita itu pasti identik sama kebodohan, kemiskinan, kekerasan. Selalu kalau bikin film Indonesia Timur itu moodnya pasti suram. Iya. Nah ini yang mungkin juga
tidak membuat saya harus mengharamkan bioskop. Wah, Iya. bioskop haram karena orang timur di situ selalu konotasinya negatif, suram. Tapi justru harus memicu kita untuk bikin karya yang bisa Melawan mengcounter itu. gagasan itu bahwa orang timur itu maju, cerdas, terbuka wawasannya. Dan ya mungkin orang menonton bisa bahagia. Itu sebenarnya salah satu misinya saya, Bib, ketika saya menanggungi panggung komedi, bahwa menjadi penyeimbang. Kalau selama ini mood Indonesia Timur itu apalagi pada zaman-zaman pertengahan 2000 menjelang akhir itu kan sangat identik sekali itu Indonesia Timur dengan kekerasan. Kita hadir sebagai hiburan. Saya rasa sih itu penting sih, maksudnya apa yang Habib sampaikan tadi itu bilang harusnya kita tidak tidak mengharamkan medianya, tapi mengcounter dengan gagasan yang berbeda. Dan juga gini, salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kata Nabi itu adalah kemerdekaan. Sayyidina Ali bilang, kamu ini tercipta sebagai seorang yang merdeka, maka jadilah kalian sebagai orang yang merdeka, orang yang berdaulat atas diri kalian. Sehingga seharusnya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita itu seharusnya menjadi pribadi yang berdaulat gitu. Jangan kemudian menyalahkan pihak luar. Jadi misalnya kemudian nonton bioskop, kita seharusnya menjadi pribadi yang merdeka dalam menonton bioskop itu, mengambil nilai-nilai yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi diri kita. Jangan malah kemudian wah ini bioskop mengajarkan yang enggak ini. Kita justru seharusnya meneguhkan kedaulatan kita untuk kemudian mengambil nilai-nilai positif dalam segala hal. Itu juga, Bib, ya. Menurut saya memang sih mengharamkan sebuah medianya itu agak sedikit aneh menurut saya. Karena kan di bioskop sendiri kan yang diputar bukan hanya film yang mungkin dalam tanda kutip dianggap bisa merusak akidah. Banyak juga film-film religi yang bisa diputar di situ kan, yang kemudian bisa untuk umat Islam sendiri menarik hikmah dari itu, misalnya kayak ayat cinta mungkin dulu. Kalau misalnya bioskop diharamkan kemudian orang tidak bisa menyaksikan karya sebesar ayat cinta, kan sayang juga gitu. Padahal banyak nilai-nilai baik dari agama yang bisa diambil melalui media. Tapi kan mungkin Bib, ya, bid'ah nggak sih sebenarnya, termasuk bid'ah nggak sih? Enggak, kalau bid'ah itu hanya dalam hal ibadah. Berarti kalau dalam hal muamalah tidak boleh tidak ada, kecuali ada yang melarang. Kan orang selalu itu, wah itu kan tidak ada pada zaman Nabi, itu tidak ada pada zaman Nabi. Bioskop juga tidak ada sih zaman Nabi. Media sosial tidak ada zaman Nabi. Maka kalau mau menuruti semua tidak ada zaman juga Nabi. tidak ada zaman Nabi yang digunakan. Ini tidak akan ada kalau hanya mau pakai yang tidak boleh bid'ah itu dalam hal-hal ajaran agama yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Artinya bukan hanya tidak dilakukan, tapi tidak diperkenankan juga. Tidak diperkenankan oleh Nabi. Saya ingat saya ada beberapa hal yang kemudian masuk dalam ibadah yang tidak dilakukan Nabi, tapi diperkenankan sahabat. Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diatur oleh Nabi. Tapi kalau dalam hal hubungan kemanusiaan, hubungan muamalah, maka segala sesuatu boleh selama tidak dilarang. Betul. Bioskop tidak ada pelarangannya. Nah, kita masuk ke hukum deh. Gini. Spesifik soal menonton film di bioskop, Syekh Yusuf Qaradawi, salah satu ulama besar dunia yang pernah menjadi ketua Persatuan Ulama Dunia, beliau menghalalkan nonton bioskop. Nonton film di bioskop itu dihalalkan. Kemudian itu secara resmi, berarti secara resmi diketok bahwa bioskop halal. Bioskop halal. Kecuali ya, makanya yang disasar oleh ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi adalah oknum-oknumnya. Misalnya yang menjadi catatan adalah kecuali kamu melakukan kemaksiatan di dalamnya. Melakukan kemaksiatan itu artinya kita menggunakan ruangan bioskop misalnya untuk berhubungan yang bukan muhrim. Nah, kembali ke kedaulatan itu, tapi kan kedaulatan diri kita sendiri. Kita berdaulat enggak dengan diri kita sendiri? Kalau kita berdaulat ya kita datang ke sana untuk menonton film, mencari hiburan atau bahkan mencari nilai-nilai pelajaran dari sana. Ya. Jangan kemudian salahkan bioskopnya, tapi kedaulatan dirinya. Dan gini deh, atau yang spesifik, yang lebih bikin ngeh lagi, kita mengharamkan bioskop, sedang mau mengharamkan
bioskop, sebagian kita sedang mau mengharamkan bioskop, sedangkan Saudi sedang bergerak untuk membangun bioskop. Padahal banyak yang melihat bahwa Islam sering itu diidentikan dengan Saudi. patokannya itu Arab Saudi. Misalnya di Saudi Kiblatnya atau di di Arab Saudi. Iran sebagai negara Islam. Iran itu sebagai salah satu negara yang produksi filmnya salah satu yang terbesar dan bagus-bagus. Nah, Saudi itu bahkan 2018 mulai bangun bioskop. Dan direncanakan sampai 2030 ada 350 gedung bioskop di Saudi. Kok kita malah mau mengharamkan bioskop itu. Dan ada aku baca juga ternyata Kiai Fuad Hasyim, salah satu mantan Rais PBNU. Beliau sangat gemar menonton film. Sebaliknya juga ada Kiai Haji Akyat. Sebaliknya juga ada Kiai Haji Akyas Abdul Jamil. Beliau suatu hari di sekitar tempat beliau beberapa kilometer akan dibangun bioskop ceritanya. Kemudian beliau dimintai fatwa dan mereka berharap akan ditantang itu. Ternyata kata beliau, suatu hari akan sampai kita di satu zaman di mana bioskop itu akan masuk ke rumah-rumah kita atau masuk ke kamar-kamar kita. Dan terbukti kan sekarang bioskop masuk ke rumah kita melalui TV. Artinya film tadinya harus kita di bioskop masuk ke dalam TV dan masuk ke kamar kita, bahkan ke genggaman kita kan di HP. Artinya kalau kamu mau melarang bioskop, maka bioskop itu sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih dalam diri kita, ke kamar kita, dalam bentuk TV. Sehingga yang dituntut seharusnya adalah kedaulatan diri kita. Maka yang dituntut seharusnya, yang didorong adalah bagaimana memproduksi film-film yang baik umat Islam ini. Sehingga jangan sampai umat Islam ini cuma ngurusnya cuma bisa menghalalkan, mengharamkan. Ada orang sudah bikin penemuan baru, kreativitas, kemudian umat Islam taunya cuma mengharamkan, menghalalkan. Orang sudah menghabiskan waktu, pikiran, uang untuk kreativitas, menghasilkan game yang sebenarnya itu bebas nilai saja kan, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita memproduksi dan menggunakannya. Islam cuma bisanya menghalalkan, menghalalkan. Enggak dong. Kita harus menjadi produsen dari kebaikan itu sendiri, dan kita harus mendidik umat menjadi pribadi yang berdaulat, yang terhadap segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran. Jangan cuma hal yang positif, karena pepatah Arab tuh ngajarkan ambillah hikmah dari pantatnya anjing. Artinya dari tempat buruk pun Islam itu seharusnya berdaulat dan bisa mengambil pelajaran yang positif. Caranya misalnya kita melihat orang buruk, ya kita mengambil pelajaran bahwa lo kalau melakukan hal ini, maka lo akan menjadi pribadi yang buruk seperti dia. Ya ada pepatah gitu ya, Bim. Iya. Ambil hikmah dari pantatnya anjing. Meskipun dari pantatnya anjing. Cukup ini ya, cukup menarik loh pepatah itu. Suatu saat nanti, terima kasih banyak Kak. Itu dari banyak ilmu yang Habib bagikan sama saya, itu salah satu yang akan saya ingat. Suatu saat saya akan mengajarkan sama anak-anak SD. Mereka pasti senang sekali dengarnya itu. Hai anak-anak, ada sebuah pepatah yang menyatakan ambillah hikmah dari pantat anjing sekalipun. Iya. Mereka pasti akan suka mendengarnya. Artinya dari tempat yang kita dididik untuk menjadi pribadi yang berdaulat gitu. Dari manapun kita bisa mengambil kebaikan. Dan kalau menurut saya sih kadang-kadang kita itu terlalu takut dengan hal-hal yang buruk menurut saya, Bib. Iya. Kita itu terlalu takut dengan hal buruk sehingga kayak kita lebih suka menghilangkan. Padahal kadang-kadang menurut saya sih ketika kita bukan melakukan mungkin ya, tetapi mungkin bersinggungan dengan hal yang buruk itu justru mengingatkan kita pada hal yang baik yang kita percaya itu jauh lebih baik gitu. Kayak misalnya ada orang berkelahi di jalanan, kita kan bersinggungan itu kan hal buruk gitu, dilarang. Sesekali melihat hal seperti itu membuat kita mengingat bahwa perdamaian itu penting menurut saya. Gitu. Jadi menurut saya film apapun yang ditayangkan di bioskop, meskipun kadang-kadang kita melihat, kok seperti itu sih, tapi justru itu membuat kita mengingat hal baik yang kita yakini baik menurut saya. Karena daripada misalnya hal-hal buruk itu terjadi di kenyataan, sebaiknya menurut saya sih kita lihat di layar aja hikmahnya gitu. Perang misalnya, kita kan mungkin mengingat bahwa perang atau pembunuhan atau kekerasan itu hal yang buruk gitu.
Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa. Tapi daripada menghadirkan perang itu di depan mata, untuk mengingat bahwa wah perdamaian itu indah, mending di layar kaca aja dong, di layar bioskop aja yang ibaratnya semuanya disetting. Orang yang mati di situ pun matinya karena aksinya aja gitu, action, bagian dari action gitu. Untuk mengingat bahwa fitnah itu bisa membawa kita pada hal-hal yang lebih buruk. Daripada itu terjadi benar-benar di Indonesia sih, saya lebih suka melihat itu di layar kaca aja gitu, bahwa divisualisasikan ketika ada seseorang memfitnah, menyebarkan hoax, bisa menimbulkan pergesekan masyarakat yang lebih jauh. Tapi ketika itu di bioskop, kita kan merasa aman untuk mengambil hikmahnya gitu, kayak oh iya benar juga ya ketika menyaksikan itu di bioskop. Dan ketika menyaksikan di kehidupan nyata, saya sih tidak mau sih perang ada orang meninggal beneran. Jangan harus nunggu di kehidupan nyata. Dan itu lo udah singgung soal perang. Menurut gua perang sekarang itu kan sudah bukan zamannya perang militer. Itu perang itu sudah perang budaya. Di mana kemudian entertain bioskop, kemudian media sosial itu menjadi medan. Betul. Makanya kita justru harus merebut wilayah itu. Bukan kemudian mengharamkan ruangnya, mengharamkan medianya dan lain sebagainya, sehingga kemudian media itu betapapun akan ada. Karena kita mengharamkannya, maka kemudian orang-orang yang mengisi ruang-ruang itu yang kita tidak kehendaki atau secara nilai bertentangan dengan kita. Seharusnya kita malah bertarung di sana. Jadi perebutan nilai itu harus jalan menurut gua, agar wadah-wadah yang ada di dunia ini diisi oleh kita, bukan malah kita mengharamkan. Sepakat. Karena juga yang nggak substansi itu memang ciri dari kita. Misalnya ada bencana di Sulawesi, ada bencana misalnya di Sulawesi. Terus orang Islam sukanya bilangnya, wah iya karena di pinggir pantai itu banyak maksiat. Orang mabuk, perempuan dan laki-laki melakukan maksiat. Kenapa misalnya kita nggak berpikir bahwa di sana karena ada aktivitas pertambangan yang tidak adil? Atau kenapa harus kenapa karena di sana ada masyarakat Muslim yang tidak memiliki kesadaran ekologi yang tinggi? Betul. Hal yang jauh lebih besar lebih besar, dan memang itu sebabnya. Karena memang itu sebabnya justru kan. Bencana ekologi ya harus dilihat secara ekologis, bukan malah ketika dalam perspektif agama. Kecuali kalau di sana ada bencana moral, degradasi moral, baru kita akan melihat sebab-sebab moral yang mungkin akan melatar belakangi. Karena kalau misalnya hal-hal seperti perjudian dan maksiat-maksiat yang sifatnya sosial seperti itu yang jadikan patokan, harusnya Macau, kemudian Las Vegas itu harusnya udah kebalik dari lama ya, di sana itu emang tidak ada aktivitas lain selain perjudian dan maksiat itu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ya maksud saya sih memang seperti itu. Tapi yang kemudian timbul di dalam pertanyaan saya, sebuah tempat mungkin memang bisa diharapkan ya. Maksudnya kayak misalnya sejak awal tempat itu dibangun, kalau kayak bioskop kan kita sepakat tujuannya sebagai tempat etalasi budaya dalam konteks film, misalnya menampilkan film, sehingga tidak ada tujuan maksiat. Tapi ketika misalnya sebuah tempat itu memang sejak awal secara fungsi dan secara tujuan dibangun untuk tempat maksiat, wajar dia dikasih stempel bahwa haram nih membangun tempat seperti ini. Iya, bahwa tempat itu haram secara Islam ya memang wajib. Kalau memang tempat itu diciptakan untuk aktivitas haram misalnya. Tapi bukan berarti kemudian kita legal untuk melakukan anarkisme terhadap tempat itu, untuk melarang atau apapun. Kita mengharamkan tetap. Kalaupun kita mau mengadvokasi untuk pelarangan, dia melalui cara-cara yang konstitusional. Sebenarnya haram ini kan dalam satu sisi kan menjadi batasan untuk kita yang Islam kan, untuk tidak mengakses atau untuk tidak bersinggungan dengan hal tersebut kan, karena ada konteks haramnya itu. Misalnya nih, babi misalnya. Babi itu kan dagingnya haram untuk dikonsumsi kan, sehingga kita harus menahan diri untuk mengkonsumsi babi. Tapi ketika babi itu dijual di tempat umum dan dikasih label ini babi nih, sebenarnya kan kita juga tidak punya hak untuk jangan dijual atau buang atau ini. Nah, itu kembali ke yang gue bilang tadi, kedaulatan. Kita memiliki
kedaulatan, karena banyak orang yang nggak mengharamkan babi, agama-agama lain. Ada orang yang tidak mengharamkan babi, sehingga kita sebenarnya juga bukan berarti ketika babi itu sudah dikategorikan haram sehingga harus dimusuhi dan dimusnahkan dan tidak boleh kita lihat sama sekali kan sebenarnya. Selama kita tidak konsumsi dan orang lain yang mengkonsumsi, kita bisa menjaga misalnya alat konsumsi kita juga untuk tidak bersinggungan sama babi ini kan sebenarnya juga tidak masalah untuk kita kan, sah-sah aja. Ya, itu bagian dari toleransi kita sebagai umat Islam terhadap umat beragama lain. Iya, karena kadang-kadang juga orang sudah salah kaprah tentang bagaimana sesuatu yang haram kita lihat itu. Saya punya teman itu pernah dia makan babi di depannya saya, terus dia balik belakang. Dia balik belakang terus dia makan babi. Kan saya tersinggung, dia makan aku balik belakang. Saya tidak tahu dia makan babi, terus ya, kawan kenapa kau balik belakang? Terus dia balik mukanya malu gitu kan gitu. Sorry, saya lagi makan babi. Terus kenapa kau balik belakang? Tidak kan kalian kan tidak boleh haram kan? Iya, kalau makan babi haram. Kalau lihat kamu makan babi tidak masalah saya. Tidak haram. Saya lebih tersinggung kamu makan terus kamu belakangin gitu. Secara adab di kami itu menyinggung gitu, kayak kamu pelit atau kamu menganggap saya bukan manusia ini sampai kamu makan aja kamu harus belakangin saya. Jadi itu sebenarnya ya, maksudnya kalau kamu makannya di hadapannya saya, udah makan aja gitu. Saya tidak tersinggung. Tidak juga serta-merta membuat saya berdosa melihat orang makan babi, karena seingat saya sih ajaran kita yang diharapkan itu mengkonsumsi daging babi. Melihat orang mengkonsumsi daging babi harusnya tidak masalah gitu. Sama ini juga kita harus bedakan bahwa haram mengkonsumsinya. Yang diharamkan itu adalah mengkonsumsinya. Orang kan kadang sebagian kita itu salah. Misalnya anjing itu najis. Kemudian seolah-olah Islam ini harus membenci hewan anjing. Atau karena babi itu haram, kemudian orang Islam harus membenci babi. Enggak dong. Orang Islam itu masih boleh misalnya memelihara anjing, asalkan ketika digilas sama anjing kemudian dibersihkan sesuai dengan syariat Islam. Makanya ada aturan itu. Bahkan hewan yang dijamin masuk surga itu salah satunya adalah anjingnya sabuk kafi. Jadi jangan kemudian distereotip buruk gitu binatang-binatang yang diharamkan dalam Islam. Berarti dalam hal ini Bib, syariat Islam ketika misalnya kita terkena liur anjing kemudian dicuci dan menggunakan tanah sesuai dengan syariatnya itu, ada sebenarnya syariat itu diciptakan bukan untuk diturunkan, bukan untuk membatasi hubungan kita dengan makhluk hidup yang Allah ciptakan, tetapi justru sebagai cara bagaimana caranya kita berinteraksi sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah, tapi juga ketika kita bersinggungan dengan hewan tersebut, kita tidak serta-merta melanggar syariat. Ya sebenarnya tata cara itu diturunkan untuk menjembatani interaksi kita dengan anjing tadi ini dengan manusia. Kemudian ketika kita mungkin mau melakukan ibadah, kita ketika menghadap itu tetap dalam kondisi suci. Berarti memang itu harusnya kita memahami syariatnya itu bukan sebagai batasan, tetapi sebagai jembatan justru untuk mencintai makhluk hidup yang lain. Dan kalau memang misalnya darah itu haram, darah itu kan dikonsumsi haram. Terus karena darah haram, kita sebagai manusia karena ada darahnya kita harus membenci diri kita sendiri. Ada sesuatu yang haram dalam tubuh saya, itu darah. Nanah juga ada dalam tubuh kita kadang-kadang kalau lagi luka ya. Artinya memang ada sebab-sebab dari syariat itu yang seharusnya kita lihat itu, sehingga kita bisa memahami apa tujuan dari syariat itu. Karena sering kita itu melakukan syariat tapi tujuannya lepas, sehingga ritual syariat itu, ritual dari Islam itu sering dipahami dan dijalankan sebagai ritual saja. Misalnya zakat sudah dipahami sebagai memberikan harta kepada orang lain saja, ritualnya selesai. Sehingga orang Islam sering sah-sah saja dalam berritual. Misalnya zakat, sahnya zakat adalah memberikan kepada orang lain, sudah sah, tapi nggak mendapatkan pahala dari ritual-ritualnya itu, karena misalnya pas zakat sambil hatinya merasa lebih tinggi dari yang zakat, atau ria pengen dilihat puasa gitu kan, berpuasa sah-sah saja kita marah-marah saat berpuasa, nggak membatalkan puasa marah itu, tapi pahalanya menjadi hilang. Sehingga kemudian sayang kan, syariat itu diturunkan oleh Allah untuk mendidik kita menjadi
pribadi yang baik, bukan sebatas untuk ada syariatnya. Misalnya Dan sholat, batasi gitu. iya sholat itu untuk kata Quran menjauhkan kita dari kekejian. Jadi kalau kita cuma fokus pada ritual sholatnya, Kekejian tetap jalan juga. Tidak ada manfaatnya. Akhirnya sholat jalan, maksiat jalan, kekejian jalan gitu. Betul. Oke, jadi begitulah kesimpulannya biar viewers Ya yang menyimpulkan. Pokoknya kalau menurut saya sih ya bioskop sih kita ambil hikmahnya aja, banyak kebaikan yang bisa masuk melalui bioskop. Kalau memang mau diharam-haramkan sih ya mungkin akan malah sulit untuk kita sebagai umat Islam mengambil ruang-ruang tadi itu daripada sibuk mengharamkan menurut saya sih. Dan yang jelas jangan khawatir karena yang menghalalkan juga banyak dan ulama besar sekelas dunia. Oh jadi memang harusnya kita ya udahlah kalau mau masuk bioskop masuk aja gitu ya. Masuk aja, dan saya juga aktif menonton bioskop gitu. Betul. Apalagi banyak film-film kita yang berkualitas sekarang. Pokoknya nonton bioskop, jangan nonton bajakan. Itu yang haram, lebih haram nonton bajakan. Atau Itu sudah jelas mencuri ya Bib, ya. dan yang lebih haram juga adalah kita yang menjadi oknum dari jeleknya image bioskop. Bioskop itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Siap.